Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Santi dari mahasiswa S2 Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pelanggaran hak-hak anak. Pertama, saya akan menjelaskan konsep dasar anak. Apakah itu anak? Anak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai banyak arti. Anak mengandung arti keturunan yang kedua. Menurut Handoko 2016, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah generasi penerus bangsa dan pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Maka hak-hak yang melekat padanya haruslah dijunjung tinggi dan dilindungi agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat. Perlindungan anak menjadi penting karena anak adalah manusia yang utuh. Oleh karenanya memiliki hak secara asasi. Perlindungan anak dengan demikian merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu undang-undang yang terkait hak anak. Menurut TEDI 2011, bahwa di dalam ketentuan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, saya akan beralih ke pembahasan pelanggaran hak-hak anak. Menurut Leo Riesius 2015, anak merupakan salah satu korban yang rentan atas pelanggaran HAM, yang wajib untuk dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara wajar, baik menurut hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Hak-hak anak melekat di dalam diri anak, di mana hak-hak seperti hak untuk hidup, hak kebebasan beragama, hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, hak untuk memperoleh pendidikan, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan adalah hak yang tidak dapat dirampas oleh siapapun. Sedangkan menurut Risna dan kawan-kawan tahun 2015, bahwa hak anak merupakan bagian dari hak manusia yang wajib untuk dilindungi, dipenuhi, dan dijamin oleh keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak anak ada untuk membantu agar anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sosial dengan terlindungi dari kekerasan dan tindakan kejahatan lainnya. Masa anak-anak merupakan masa perkembangan yang akan mempengaruhi sifat, tindakan, potensi sosial, keterampilan, juga spiritual, dan kemampuannya mengambil keputusan di masa depan. Sehingga hak-hak mereka seperti hak untuk tumbuh dan berkembang, memiliki identitas, dilindungi dari kekerasan fisik, sosial, spiritual, bermain, dan lain sebagainya, harus dipenuhi demi perkembangan fisik dan mentalnya. Karenanya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
pasal 10 dinyatakan bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari demi perkembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Berdasarkan banyaknya kasus pelanggaran hak anak yang terjadi, para pelanggar hak-hak anak juga cenderung tidak memperdulikan undang-undang tentang perlindungan anak. Apalagi mengetahui mengenai pentingnya membantu anak untuk mencapai perkembangan yang maksimal. Padahal, setiap orang, lebih lagi para orang tua, sudah sepatutnya memahami mengenai tahapan perkembangan yang akan dilalui oleh anak-anaknya, juga tugas-tugas perkembangan yang akan diemban pada tiap tahapannya. Menurut Syukron, tahun 2015, banyak kekerasan yang terjadi pada anak, diantaranya adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, kekerasan penelantaran, dan kekerasan diperdagangkan. Kekerasan fisik seperti berupa tamparan, pemukulan berlebihan, dan sebagainya, yang biasanya dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Akibat dari kekerasan ini sering mengalami trauma, ketakutan yang selalu mencengkram. Hal ini berpengaruh pada tingkat perkembangan di kemudian hari. Penelantaran terhadap anak juga termasuk pelanggaran atas hak anak. Anak diterlantarkan, tidak diberi pakaian yang memadai, makanan yang cukup, perumahan, sekolah, dan pelayanan kesehatan tidak terpenuhi. Di Indonesia, pelanggaran hak-hak anak baik yang tampak di mata maupun yang tidak nampak di mata menjadi pemandangan yang lazim dan biasa diberitakan di media massa, seperti memperkerjakan anak di sektor formal maupun informal, eksploitasi hak-hak anak. Selanjutnya, kesimpulan dan pandangan akhir. Anak harus dilindungi karena mereka yang akan menentukan keberlangsungan dan keberhasilan suatu negara di masa yang akan datang. Maka dari itu mereka harus terhindar dari berbagai perilaku kekerasan sehingga dapat berkembang secara sempurna dengan dipenuhinya juga hak-hak mereka. Pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Untuk itu, masing-masing pihak harus memiliki kesadaran dalam membantu meminimalisir kasus-kasus pelanggaran hak anak. Jumlah pelanggaran hak anak maka harus dimulai dari kesadaran masing-masing individu terlebih dahulu. Untuk memunculkan kesadaran dapat dibantu dengan adanya program peduli anak maupun dengan cara yang sederhana seperti menyebarkan informasi melalui media cetak, televisi, radio, dan media sosial. Selain itu, tiap-tiap daerah melakukan pengawasan dengan mengadakan semacam patroli untuk melihat potensi-potensi munculnya tindak kejahatan pada anak, dan kemudian dapat ditindaklanjuti dengan diselidiki lebih jauh. Sedangkan sebagai individu juga dapat berperan dalam pelaporan apabila melihat anak yang berpotensi atau menjadi korban kekerasan kepada pihak berwajib. Apabila semua pihak bekerja sama dalam pemenuhan hak anak, maka diharapkan jumlah pelanggaran terhadap hak anak akan semakin berkurang. Kemudian anak-anak dapat tumbuh dengan maksimal, sehingga di masa yang akan datang, negara akan dipegang oleh mereka yang memiliki kemampuan optimal dan mempengaruhi keberhasilan negara ini. Itulah dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.